Sudah cukup lama mengelola brand tersebut sehingga akhirnya menggema dikenal masyarakat tidak hanya lokal tapi juga internasional. Dan pada malam hari ini kita ingin mendengarkan sharing dari Jam Sostek dan juga dari Uniland. Dan sebelumnya Bapak Ibu nanti akan disampaikan juga cerita dari masing-masing bapak-bapak di sini yang sudah hadir bersama saya. Saya berikan kesempatan pertama nih untuk Bapak dari Jam Sostek ya Pak ya. Ada mempersiapkan presentasi tampaknya untuk memandu pemahaman kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira nggak usah pakai presentasi karena ngobrol saja. Terus terang saya surprise juga diminta Pak Kemal untuk sharing tentang brand, karena kata sebagian orang Jam Sostek itu kan identik dengan buruh. Apa hebatnya brand buruh gitu. Sementara di Indonesia ini ada ribuan perusahaan-perusahaan yang punya brand sangat terkemuka. Kopi saja ada Nescafe, ada Starbucks dan segala macam. Kopinya itu satu tapi brandnya banyak. Nah mungkin saya juga beruntung saja karena tidak ada Jam Sostek 1, Jam Sostek 2, Jam Sostek 3, Jam Sostek Perjuangan misalnya. Nggak ada, yang ada cuma Jam Sostek. Nah bagaimana brand Jam Sostek itu bisa memberikan values pada perusahaan? Saya pelajari, saya cermati sebuah perusahaan seperti Jam Sostek. Saya yakin dan mungkin saya harus bangga mengatakan kalau disurvei 10 orang, 9 orang pasti tahu Jam Sostek. Tapi bagi saya dan bagi manajemen, tahu itu tidak ada makna apa-apa. Kalau tahu, populer, tidak memberikan implikasi kepada revenue perusahaan, kepada bisnis perusahaan. Popularitas harus berbanding lurus dengan bisnis perusahaan. Karena kalau sekedar populer tapi nggak ada transaksi, saya kira nggak ada gunanya. Nah dalam kerangka itu kemudian beberapa hal yang kami lakukan adalah bagaimana famousnya brand ini, famousnya Jam Sostek itu harus berbanding lurus dengan banyaknya pekerja yang menjadi peserta Jam Sostek. Banyaknya dana yang bisa dikelola dan kemudian perusahaan ini bisa bertumbuh secara sustain, berkelanjutan, memberikan benefit sebagaimana diharapkan oleh para stakeholder khususnya pekerja. Jam Sostek pada dasarnya adalah sebuah social security, sebuah institusi yang memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat khususnya pekerja swasta di luar pegawai negeri. Di Indonesia kami itu beroperasi sebenarnya punya dasar hukum, Undang-Undang nomor 3 tahun 92, seluruh perusahaan wajib menjadi peserta. Tapi hasil penelitian saya selama sekian puluh tahun, belum semua perusahaan, belum semua pekerja menjadi peserta. Padahal wajib. Karena itu saya berpikir popularitas, undang-undang, hukum itu tidak selalu memberi janji positif terhadap keberhasilan bisnis. Harus ada terobosan-terobosan bagaimana agar brand ini selain populer, dia juga bisa memberikan implikasi positif terhadap perkembangan bisnisnya. Nah, berangkat dari situ, kemudian saya berpikir dengan kolega-kolega saya, harus ada sesuatu yang menarik dari brand ini, sehingga brand ini menjadi demand, menjadi dibutuhkan oleh para customer, oleh para pekerja. Kami sekarang men-treat pekerja itu sebagai customer. Organisasi kita ubah dari product centric menjadi customer centric. Pendekatan yang sebelumnya legal driven menjadi need driven. Pola kerja yang sebelumnya disebut agak birokratis harus menjadi less birokratis. BUMN yang disebut-sebut agak mirip dengan pemerintah harus diubah menjadi enterprises. Nah, pendekatan-pendekatan ini kemudian kita terapkan dengan mengubah budaya kerja, dengan mengubah konsep pemasaran, dengan mengubah konsep pelayanan, dengan mengubah tata kelola institusi secara menyeluruh. Intinya apa? Intinya kami kemudian membagi aktivitas itu menjadi core bisnis dan core supporting. Core bisnisnya adalah aspek kepesertaan atau dalam bahasa umum disebut aspek pemasaran.
yang kedua aspek pelayanan, yang ketiga aspek investasi. Nah, bagaimana brand ini bisa bertumbuh kembang? Tiga hal ini harus bisa lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan sejenis, meskipun bukan dalam domain kami. Maksudnya apa? Jam Sostek terkenal juga sebagai asuransi, tapi asuransi sosial. Di Indonesia banyak asuransi komersial. Meskipun asuransi sosial, saya mengatakan pada kawan-kawan, tidak boleh kalah benefitnya dibanding asuransi komersial. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita punya program jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu adalah old age benefit, di mana pekerja kalau setelah pensiun nanti dapatkan benefit. Dan saya harus berani dengan bangga mengatakan hasil survei yield on investment, pengelolaan dana customer di Jam Sostek sekarang ini tertinggi di dunia dengan 11-12% per tahun. Saya tidak mengatakan bahwa commercial insurance tidak bisa seperti itu, tetapi secara terus terang kami sampaikan kepada publik, kalau Anda jadi peserta Jam Sostek dan mengiur dalam arti memberikan kontribusi secara terus menerus, setiap tahun Anda dapat pengembalian 11-12% per tahun. Tentu orang bisa bilang, loh kan lebih bagus investasi saham, obligasi. Ada yang berbeda. Kalau investasi sendiri, risiko ditanggung sendiri. Kalau dengan Jam Sostek, risiko yang ditanggung Jam Sostek. Nah, ini adalah benefitnya salah satu yang kemudian membuat brand Jam Sostek dikenal sebagai sebuah lembaga yang strong di fund management. Dan kemudian Jam Sostek bergeser sebagai institusi yang dipersepsikan sebagai the biggest institutional investor di Indonesia. Jadi kalau ada beliau misalnya mau raising fund, terbitkan bond, atau perusahaan Bapak Ibu mau terbitkan surat utang atau mau IPO, rasa-rasanya sekarang boleh datang ke kantor Jam Sostek sebagai calon investor. Nah, ini adalah salah satu cara kami memperkuat brand Jam Sostek sehingga dia menjadi institusi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Pak Yusrius tadi kan sudah cerita banyak soal bagaimana awal mulanya Jam Sostek yang tadinya memiliki persepsi yang berbeda-beda mungkin di mata masyarakat, tapi kini dibangun dengan sangat kuat. Saya salah satu pengguna juga Pak Jam Sostek ini. Tapi ada satu hal juga yang menarik di sini, bagaimana Jam Sostek dari tahun ke tahun mengadakan perubahan dan sementara juga memang diwajibkan bagi para pekerja, tapi bagi orang-orang yang tidak mengetahui dan juga mungkin lebih tertarik kepada brand-brand asing, kemudian bisa melekat dengan Jam Sostek ini. Saya mengatakan begini, bahwa tiada hari tanpa perubahan. Dan kemudian setiap tahun kita evaluasi bagaimana caranya agar perubahan itu memberikan hasil yang lebih bagus kepada perusahaan. Dalam arti pesertanya bertumbuh, customernya bertambah, dananya bertumbuh. Nah, yang kami lakukan yang utama adalah tadi, change the mindset dari internal perusahaan dulu. Dari insan-insan perusahaan, bahwa perusahaan ini bukanlah lembaga birokrasi, tapi lembaga bisnis yang juga berkompetisi dengan pihak yang lain secara tidak langsung. Apa maksudnya? Kalau pekerja merasa di perusahaan lain lebih bagus, di asuransi komersial misalnya, dia bisa ikut asuransi komersial. Nah, agar itu tidak menjadi bumerang, maka kita harus memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Dalam 2 tahun terakhir, organisasi kita ubah. Kemudian front office kita yang sebelumnya disebut dengan account officer, sekarang istilahnya menjadi marketing officer dan relationship officer. Mereka tidak lagi nunggu, tapi mereka harus datang ke perusahaan-perusahaan. Lalu kita mengubah pola komunikasinya yang sebelumnya kesannya agak governmental, sekarang lebih fancy. Mungkin sebagian pernah melihat ada program TV di Metro, ada jam session, lalu ada James Goes to Society, kita adakan di mall-mall. Lalu bagaimana membuat persepsi positif tentang perusahaan. Nah, persepsi positif tentang perusahaan ini buat saya adalah core change. Saya tidak mau mengatakan masa lalu jelek, tapi fakta juga mengatakan mungkin 10 tahun yang lalu sering juga Jam Sostek muncul di surat kabar, ada kasus ini, ada kasus itu. Membalikkan persepsi ini adalah salah satu kata kunci untuk menaikkan brand. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir Jam Sostek itu peringkat 1 terbaik Annual Report Award, BUMN terbaik dalam inovasi GCG, dan yang terbaru adalah
the most transparent institution di Indonesia dalam hal pelayanan publik, dan ini diberikan oleh KPK. Nah, hal semacam ini menurut saya adalah driver utama untuk menaikkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang dipercayai. Nah, karena itu kami memiliki satu vision baru sekarang. Jam Sostek menjadi penyelenggara jaminan sosial kerjaan berkelas dunia, world class institution, terpercaya, trusted, bersahabat, friendly, unggul dalam operasional, excellent service dan excellent operational. Dengan pola semacam ini, kami berani quote-unquote membaptis diri bahwa kompetitor kami bukan perusahaan di Indonesia, tapi perusahaan sejenis di luar negeri. Menaikkan derajat dengan cara begini, membuat positioning brand kita itu bisa setara dengan perusahaan-perusahaan lain di luar negeri. Dan tidak perlu takut, karena saya percaya potensi itu ada. Apa potensinya? Dalam beberapa tahun ke depan, kalau seluruh pekerja di Indonesia, formal maupun informal, menjadi customer Jam Sostek, itu berarti 110 juta member. 110 juta member itu berarti 12 kali lipat jumlah penduduk Swiss. Itu berarti 20 kali lipat penduduk Singapura. Artinya menjadi the biggest social security in the world. Bagaimana cara meningkatkan pelayanannya? Kami sekarang berorientasi pada IT dan kami mencanangkan, silakan dicek Bapak Ibu sekalian, kami mencanangkan one day service dalam pemberian klaim. Lalu dalam sisi IT, kami mencanangkan 3 hal. Dalam 5 tahun ke depan, seluruh customer Jam Sostek bisa berhubung dengan kami melalui elektronik registrasi, elektronik klaim, elektronik payment. Tidak ada lagi cash. Ke depan, saya harapkan ini akan terrealisasi dalam waktu tidak terlalu lama. Pekerja informal bisa menjadi peserta Jam Sostek melalui mobile. Di Indonesia ada 250 juta penduduk, ada 270 juta pengguna kartu. Dan sebagian mereka adalah pekerja informal. 70 juta pekerja informal itu saya harapkan bisa mendaftarkan diri dengan mobile dan dia membayar iuran melalui potong pulsa. Ini adalah inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk memperkuat posisi brand Jam Sostek, sehingga kemudian Jam Sostek itu sebagai brand lokal juga bisa direcognize secara internasional dengan inovasi-inovasi baik di bidang pelayanan, di bidang benefit dan lain sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang kami lakukan, mudah-mudahan juga memberikan inspirasi, memberikan manfaat bagi semua kawan-kawan perusahaan. Terima kasih. Ya, Pak Alfi, tapi tadi yang dikatakan sempat ada kendala, tidak semulus seperti yang dibayangkan, meraih penghargaan dan dapat merubah persepsi banyak orang. Tapi kita tahan dulu, kita akan membahas bagaimana nanti kendala ini juga pasti Bapak Ibu ingin mendengar. Kita dengarkan juga sharing ini, satu lagi ya, dari Bapak Yusfantis. Ini bagaimana awal mulai dari nol membangun brand atau merek lokal. Dari ini juga salah satunya PT Quantum Tos International ini memproduksi spring bed Unilever yang kita kenal dengan kualitasnya juga. Bagaimana Pak? Terima kasih. Saya juga sama seperti Pak Ifrin tadi sangat terkejut disuruh jadi pembicara gitu. Tadi tanya sama panitia, Bapak ada makalah nggak? Aduh, saya bilang nggak usah pakai makalah, ada kita sharing aja ya gitu. Bagi-bagi pengalaman aja gitu loh. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Faris Yusuf. Posisi saya sebagai Direktur Utama PT Quantum Tosan Internasional. Brand kami sebenarnya banyak, Mbak. Unilever, Quantum, dan in-house brand orang juga banyak kami buat. Tapi yang ada di pasar itu brand kami ada 2, Unilever untuk positioning middle low, and Quantum itu position middle up. Ya. Kami membangun merek ini sudah kurang lebih 13 tahun. Dan perlu diketahui bahwa kami ini berasal dari home industry, Pak. Home industry yang hanya kurang lebih 1000 meter ya. Waktu di Pamulang ya, 600 malahan, 600 tahun 2000. Alhamdulillah pada tahun 2013 ini kami sudah punya pabrik kurang lebih sekitar 8 hektar. Nah ini kami membangun brand ini memang perlu diketahui juga bahwa spring bed itu sekarang sudah ratusan merek Pak. Kalau kita kurang-kurang kuat memanage merek ini, kita akan kolaps gitu. Jadi langkah-langkah pada tahun 2000 itu kami awali adalah kita
positioning di posisi merek itu sendiri. Karena menurut kami positioning itu adalah penting, di mana kita akan launch ya yang orang tidak launch gitu loh. Sehingga kita ambil pasar di posisi ini cukup baik. Kita bantu juga dengan beberapa promosi outdoor, ya, terus juga jalinan kerjasama dengan beberapa dealer, agent dan sebagainya, ya, terutama juga dari internal kita adalah teamwork, ya, dan perlu diketahui juga produk kita sudah tersebar di seluruh Indonesia kecuali Papua dan Maluku. Nah itu 13 tahun kami bangun dan alhamdulillah sampai tahun ini agent-agent kami ini cukup tersebar di seluruh Indonesia, dan harapan kami pada tahun-tahun mendatang di mana setiap keluarga Indonesia di kamarnya itu harus memakai Uniland. Itu tujuan kami, Pak. Jadi memang sebenarnya yang Pak Kemal katakan tadi, kalau kita mau membangun merek, memang dari internal kita dulu, kita harus benar-benar bisa memposisikan ini apa yang kita mau launch gitu loh. Ya, itu penting, Pak. Kalau kita salah memposisikan, ke bawah juga salah, ke atas juga salah gitu. Nah, di samping itu baru kita buat SWOT kita gitu. Di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana kesempatan kita, di mana ancaman kita. Karena sampai saat ini pun produksi kami itu saya sudah mencanangkan, kalau Pak Evelyn tadi one day service ya Pak ya. Kalau saya 2 day service Pak, masih belum bisa 1 hari terkirim gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau Pak Evelyn ini kan hanya tinggal catat-catat aja Pak, bisa gitu loh. Kalau kami kan produksi Pak gitu. Ya jadi memang ada berbagai hal. Seperti Pak Kemal katakan tadi, membangun merek itu memang dari perusahaan itu sendiri dan juga harus dibantu oleh pemerintah. Saya melihat bahwa di Korea Pak Kemal itu kalau tetangganya pakai mobil merek lain Pak, itu diacuhkan Pak. Dia bilang you nggak nasionalis katanya gitu loh. Kalau di kita kan malah bangga Pak. Wah saya pakai merek luar negeri gitu. Padahal merek produk lokal sendiri itu cukup bagus Pak. Itu jadi saya mohon kepada Pak Kemal dari SWA ini mungkin yang punya link ke pemerintah. Saya ingat pada waktu Menteri zaman Pak Harto itu Susilo Sudarman kalau nggak salah Pak ya, mereka mencanangkan pakailah produk Indonesia, pakailah produk Indonesia. Coba kalau sekarang misalkan ada Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, UKM ya Pak ini itu menggelorakan produk Indonesia, pasti kita akan tumbuh Pak. Saya akan bangga yang Pak Kemal katakan tadi, produk Eiger ya, itu kan mereka dengan bangga pakai kalau mau camping atau mau hiking gitu kan ya, mereka dengan bangga pakai Eiger. Nanti suatu waktu orang akan bangga pakai produk Uniland. Tolong kasih support dong ya. Nah, tadi dikatakan ada strateginya nih Bapak Ibu ya, di sini kan membangun dari dalam perusahaan sendiri, tapi tentu ada juga taktiknya. Apakah itu mulai dari namanya kah, atau dari kualitasnya kah? Kalau tadi seperti jam sostek mungkin sudah banyak orang yang mendengar karena itu awalnya memang diwajibkan begitu Pak ya. Nah belum lagi nanti baru mengundang dengan pelayanan yang baik dan selanjutnya. Tapi untuk suatu brand yang dibentuk dan banyak pesaingnya, di mana Pak? Apakah di level harganya dulu, di mereknya, pembuatan nama yang mungkin dibuat mudah diingat? Ya, terima kasih. Memang awal-awal kita membentuk brand itu yang pertama harus kita ingat harus satu suku kata. Itu Uniland kan satu gitu. Teringat selalu, gitu kan ya. Terus kedua, kalau kita launching ke pasar, kalau kita dagang tuh hanya 2 kok. Quality price. Quality price. Kalau price-nya bersaing, quality-nya bisa diterima sama masyarakat, alhamdulillah. Pasti mereka akan cari lagi, dan bahkan yang Pak Kemal katakan tadi, mungkin mereka akan merekomendasikan gitu loh. Karena memang terus terang aja disinilah kita di marketing ini dituntut ya, untuk tumbuh sesuai dengan kapasitas kita yang ada. Untuk spring bed sendiri, untuk matras di Indonesia itu pertumbuhannya kurang lebih sekitar 30-40% per tahun.
Ya, kalau kita bisa ambil 10% atau 20% ya, itu sudah cukup luar biasa pertumbuhannya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang bisa kita ingat dan mungkin kita tiru ya. Salah satunya adalah tentunya kekuatan dari dalam perusahaan sendiri dan kemudian bagaimana memposisikan brand atau juga produk kita tersebut agar mudah diingat oleh masyarakat. Tapi ada hal-hal yang terkadang bisa menjadi kendala. Nah ini kembali lagi ke Pak Elvin di Jam Sostek. Bagaimana kalau kita melihat perkembangan dari juga asuransi dan lain sebagainya yang sering mengadakan iklan atau promosi. Nah tapi kita jarang nih Pak melihat mungkin beberapa pemasaran yang diambil strateginya dari Jam Sostek adalah melalui iklan. Apakah memang ada strategi tertentu Pak? Kami ini memang posisinya agak unik. Uniqueness itu artinya bagaimana para pekerja atau customer Jam Sostek juga menjadi marketer Jam Sostek. Ini diawali dengan memberikan pemahaman apa itu Jam Sostek, lalu dari pemahaman itu ada awareness, dari awareness kemudian mencoba menjadi peserta, setelah mencoba merasakan manfaatnya, setelah merasakan manfaatnya akan menyampaikan hal itu kepada pihak lain. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bagaimana memberikan manfaat itu betul-betul sesuai yang diinginkan oleh customer. Kalau istilah modernnya mungkin experience marketing itu menjadi salah satu core bagi kami. Karena kalau kita hanya bicara manfaatnya begini tanpa dirasakan tidak akan mungkin. Sebab kalau orang minum kopi dia bisa coba free, tapi kalau dengan Jam Sostek tidak bisa coba, dia harus menjadi peserta. Nah untuk bisa menjadi peserta tentu harus ada yang dirasakan, customer experience. Nah karena itu kami di dalam berinovasi bagaimana yang dirasakan ini semakin bertambah manfaatnya. Nah, saya mungkin boleh juga promosi sekarang. Kalau Bapak dan Ibu punya karyawan-karyawati ingin dapat rumah dan peserta Jam Sostek, kami bisa kasih bantu uang muka perumahannya itu dengan bunga hanya 3% per tahun. 3% per tahun, the lowest in the world saya kira. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya karyawan-karyawati dan menjadi peserta Jam Sostek yang baik, bisa dapat free medical check up. Bapak dan Ibu punya karyawan-karyawati yang anaknya pintar-pintar, bisa dapat beasiswa dari Jam Sostek. Nah, benefit-benefit semacam ini merupakan hal yang kami kembangkan agar terjadi experience yang baik di peserta atau di customer, dan ini akan sampai kepada pihak-pihak lain. Dan saat ini saya kira itulah yang kami lakukan, bagaimana shifting dari legal driven menjadi need driven. Dan untuk menjadi need driven ini selain manfaat yang dirasakan, tentu juga harus mengubah persepsi. Persepsi yang tadi saya katakan itu bagaimana perusahaan ini harus dipercayai menjadi trusted company. Kalau trusted company nggak boleh ada kasus di perusahaan itu. Kalau sebagai trusted company harus diakui, direcognize oleh publik. Ada award ini, award itu belum menjadi trusted. Untuk dia bisa servisnya dianggap bagus harus dirasakan. Nah inilah yang kami godok dan yang kami terus tingkatkan sekarang, bagaimana ada standarisasi dalam pelayanan ini di seluruh Indonesia. Standarisasi itu suatu hal yang menurut saya tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Orang-orang yang menjadi peserta di Jakarta, kalau klaim di Papua, klaim di Medan, mendapatkan standar pelayanan yang sama. Dan ini yang kami bangun, dan kami yakin dengan cara ini, maka ke depan Jam Sostek akan menjadi satu brand lokal yang tidak hanya direcognize oleh para pengguna di Indonesia, tapi juga diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan lain di luar negeri yang sejenis. Paling tidak kalau mereka ingin mengetahui bagaimana Jam Sostek melakukan kerjanya, mereka bisa merefer kepada Jam Sostek. Dan belakangan ini kami sudah juga cukup banyak mendapatkan undangan-undangan seperti itu dari negara-negara Amerika Latin, dari Afrika, untuk belajar bagaimana menyelenggarakan social security yang bisa menjadi demand bagi para pekerjanya. Pentingnya adalah pengakuan baik dari pengguna maupun juga tentunya dari lembaga-lembaga lain yang juga memberikan penghargaan untuk mengakui bagaimana perusahaan ini bisa eksis begitu ya Pak Evelyn. Nah kita kembali lagi nih ke Uniland. Kalau tadi sempat kita singgung mengenai kendala mungkin dalam hal pemasaran dan lain sebagainya, tapi apa yang paling penting sebenarnya di dalam mempertahankan suatu brand supaya kokoh terus Pak? Tidak rebranding dan mengubah sana mengubah sini, tapi tetap kokoh dari awal permulaan hingga mungkin nanti setelah go internasional tidak berubah begitu.
Brand itu nggak boleh berubah, Mbak. Ya, ciri khas brand itu nggak boleh berubah. Kalau Unilever, kita ambil contoh seperti Fuji. Fuji itu dia di mana-mana tetap hijau. Ya, itu satu tanda dan tidak boleh berubah. Nah, caranya kita supaya brand itu kita tetap kokoh, banyak hal. Di samping tadi yang saya katakan, pertama adalah kita harus tingkatkan branding itu sendiri melalui, yang jelas itu adalah melalui promosi, ya, melalui apa namanya, kualitas. Kalau kita berikan kualitas yang baik kepada customer, pasti customer itu akan ingat terus, Mbak. Ya, cuman masalahnya kalau kita kalau apa namanya terlalu kuat kualitas kita itu, kalau seperti kami ini kan kasih guarantee itu kan 10 tahun nih. Kita kasih guarantee 10 tahun. Jadi sudah di benak customer itu 10 tahun dia sudah harus ganti. Ya, maksimal. Tapi ada yang 4 tahun, 5 tahun lalu mereka sudah kunjung, mereka pasti akan ganti. Itu untuk mempertahankan merek memang kita banyak cara, ya, melalui jalur apa namanya promosi. Kan promosi bisa outdoor, ya, bisa indoor, ya, bisa apa namanya mobile promotion dan sebagainya. Di samping itu juga yang kami lakukan itu adalah berikan satu insentif kepada agen-agen kita, Mbak. Ya. Jadi agen-agen kita itu yang mencapai satu target tertentu, setiap tahun kita ajak jalan-jalan, kita baik-baikin lah, ya, supaya mereka jual barang kita terus. Gitu. Saya rasa ini juga setuju Pak Elvin yang melakukan yang sama juga. Tapi ini ada pertanyaan menggelitik saja, ini hanya penasaran aja. Mana Pak yang lebih susah bersaing dari segi untuk mempertahankan brand kita ya di mata masyarakat? Bersaing dari sisi kualitas, saing-saingan kualitas, atau saing-saingan harga? Mana yang dipilih nih Pak oleh Pak? Kalau saya lebih cenderung kepada kualitas dulu. Ya, kalau harga itu lebih mudah diingat juga ya oleh masyarakat ya dari karena kualitas dulu. Kalau kualitas kita tuh sudah kena kepada kita punya positioning tadi, itu tidak akan lupa masyarakat. Kita ambil contoh, Mbak ingat Alga Spring Bed? Mungkin Pak Efrim tahu. Ya. Itu orang Indonesia itu kalau tahu Spring Bed tuh ya Alga, itu loh. Sampai sekarang pun juga, oh itu Alga ya, padahal itu merek lain gitu loh. Nah itulah branding mereka itu sudah cukup kuat gitu loh. Merek lain dibilang Alga gitu loh. Pokoknya kalau semua Spring Bed itu Alga aja gitu loh. Nah itu. Itu ya menarik. Dan rasanya kita berbicara berdua, bertiga di sini saya tidak cukup menarik ya Pak ya, kalau kita tidak mengundang juga Bapak Ibu untuk ikut bersuara, bisa ikut menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin pernyataan. Silahkan kalau buka kesempatan ini untuk Bapak Ibu hadirin. Dari meja yang depan sampai yang di belakang, kita buka kesempatan untuk bisa langsung bertanya-tanya. Kira-kira ada mungkin persoalan sama yang dihadapi di perusahaan Bapak Ibu? Atau juga ada yang ingin sharing juga apa yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam pembahasan branding ini? Silakan. Iya, ibu yang di belakang mungkin? Nanti ke regional Asia dan mendunia, tapi pasti ada target-target tertentu dengan pembentukan brand ini. Silakan, Pak Ivan, kita serahkan. Saya termasuk tidak terlalu percaya high quality itu berbanding lurus dengan high price. Pengalaman saya di jam sostek, high quality itu bisa dideliver meskipun dengan low price. Bapak bayangkan menjadi peserta salah satu program jam sostek namanya Jaminan Hari Tua, itu hanya 5,7% dari TP 12% per tahun. Jadi tidak selalu bahwa quality yang tinggi harus berbanding lurus dengan harga yang tinggi. Bagaimana cara ini bisa terjadi? Karena saya kira ada proses. Salah satu prosesnya adalah tentu soal jumlah. Kalaupun price-nya rendah tapi jumlahnya besar, jumlah yang besar ini akan memberikan power. Kalau di sisi keuangan, the power of money itu akan bisa mempengaruhi market dan kemudian bisa mendapatkan advantage. Nah di sektor real saya kira juga tentu ada aspek-aspek yang lain.
Kalau beliau membeli bahan baku dengan jumlah besar, pasti harganya lebih murah ketimbang membeli dengan jumlah yang sedikit. Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa high quality itu tidak selalu harus dikaitkan dengan price yang tinggi, tapi itu bisa dideliver kalau servisnya bagus. Kemudian juga delivery yang lainnya konsisten. Nah, kesimpulannya apa? Konsistensi dalam mendeliver kualitas itu seharusnya menjadi kata kunci, bukan soal price tadi. Betul bahwa banyak brand, kalau saya pelajari, Singapore Airlines maksudnya di premium segment, kualitas tinggi karena price-nya tinggi. Tetapi Garuda juga baru dapat sebagai airlines terbaik dalam memberikan pelayanan di kelas ekonomi. Nah, itu juga tidak berarti bahwa price yang tinggi harus pelayanannya tidak baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya brand yang strong, performance yang bagus hari ini sebenarnya tidak selalu terkait dengan price, tapi bisa karena aspek service, bisa karena aspek teknologi, dan bisa aspek-aspek yang lain. Apa Pak targetnya nih nanti ke depan Jam Sostek mempertahankan sekian banyak hal-hal yang baik, terus kemudian pencapaian-pencapaian ini tentunya dipertahankan terus. Targetnya ke depan apa yang ingin dicapai Pak? Kalau Jam Sostek itu targetnya sederhana, seluruh pekerja di Indonesia, formal dan informal, menjadi member atau customer Jam Sostek. Tepuk tangan dulu untuk Jam Sostek ini tadi ya. Tapi yang pasti juga hal yang sama diinginkan juga oleh Unilever di sini ya Pak ya. Apa targetnya Pak? Strategi ini untuk mempertahankan sekian lama membangun brand sudah 13 tahun lebih ya Pak ya. Nah ini apa target ke depannya? Ya, yang Pak Evi katakan tadi, kita harus konsisten dan harus terus menerus gitu. Ya. Kalau brand kita sudah 10 tahun ke atas, itu kita perlu reminding. Kita remind, tapi reminding harus tepat, jangan salah sasaran. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat harus terus kita ingatkan dengan brand kita. Ada hal-hal lain yang dilakukan mungkin CSR-nya atau kegiatan-kegiatan lain Pak selain promosi marketing biasa? Oh ya, itu memang ada ya, kita lakukan itu kepada kalau kita itu kan pabrik kita itu kan di daerah industri dan dikelilingi oleh perumahan-perumahan ya. Jadi kita berikan kontribusi kita kepada mereka gitu. Dan untuk untuk membangun visi ke depan, tujuan ke depan ya. Kalau Pak Elvin tadi katakan setiap pekerja masuk Jam Sostek ya Pak. Kalau kami Pak, setiap kamar konsumen itu harus pakai Unilever Pak gitu. Nanti kita periksa satu-satu ya. Dimulai dari ruangan ini dulu ya Pak. Kalau sekarang ini sudah terbentuk di agent kami ya, itu mereka harus menjual Unilever karena produk kami itu sudah dicari oleh konsumen. Jadi kalau dia tidak menjual, dia rugi sendiri. Gitu loh Pak. Nah sekarang untuk agent sudah, visi kami ke depan, kami akan bekerja keras dalam beberapa tahun ke depan ini, setiap rumah tangga harus minimal memakai Unilever gitu. Nah itu dia target-targetnya, dan kita tutup dengan kalimat pamungkas dari masing-masing perusahaan. Jargonnya Pak, jagoannya, silakan slogan-slogannya. Jam Sostek untuk hidup lebih berkualitas. Silakan Pak. Unilever, the real sleeping comfort. The real sleeping comfort. Kita berikan lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita yang sudah berbagi pengalaman mereka, berbagi strategi juga untuk terus mengokohkan brand dan juga tentunya merek asli Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Elvi, terima kasih Pak Yusuf Farbis, dan kami persilakan juga untuk kembali ke tempat, dan nanti kita akan melihat bagaimana nanti